お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 527 kita diperlihatkan pada Otsunimaya yang telah memulangkan kembali Ichigo ke dunia manusia. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 528 ini memperlihatkan Ichigo yang tengah berada di depan rumahnya sendiri. Dengan wajah yang seakan tidak percaya, kini Ichigo telah benar-benar dipulangkan kembali ke dunia manusia oleh Otsunimaya. Di tengah ketidakpercayaannya itu, Ichigo pun dibuat kebingungan dengan dirinya yang tiba-tiba tengah menggunakan tubuh manusianya. Padahal menurutnya, tubuh manusianya itu seharusnya tengah berada di rumah Urahara saat dia meninggalkannya. Secara sekilas, Ichigo pun lantas terbayang akan sosok ayahnya yang sepertinya telah membawa tubuh manusianya itu dari rumah Urahara. Tak lama kemudian, dari balik pintu rumah, terlihat ayah Ichigo tengah membukakan pintu seakan ingin menyambut Ichigo yang telah pulang kembali ke rumah. Namun sepertinya sebelum dapat menyapa Ichigo, rupanya Ichigo telah pergi meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan kemana Ichigo telah pergi. Rupanya tempat yang kini dia singgahi adalah rumah Ikumi, yang mana merupakan bos tempat Ichigo bekerja. Terlihat saat itu Ichigo tengah mandi sambil membayangkan bagaimana respon dari teman-temannya jika melihat keadaannya saat ini. Menurutnya, tanpa Zanpakutonya, dia merasa malu pada Inoue dan Sado yang saat ini tengah berjuang di Hoiko Mundo. Setelah keluar dari kamar mandi, dengan masih dilanda kebingungan, tiba-tiba saja Ichigo mendapatkan sebuah guyonan dari Ikumi. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menenangkan pikiran Ichigo yang sedari tadi terlihat murung. Tak selesai sampai di situ, Ikumi pun tiba-tiba saja menabrakkan kepalanya pada Ichigo seolah tahu bahwa kini Ichigo tengah bersedih. Dia pun memberikan saran dan nasihat pada Ichigo agar kedepannya bisa lebih percaya diri lagi. Mendengar saran dan nasihat dari Ikumi, lantas membuat Ichigo pun menjadi lebih tenang dan mulai termotivasi. Wajah yang sedari tadi terlihat murung kini tergantikan dengan wajah ceria yang penuh dengan tawa. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja terdengar suara bel rumah yang mereka kira merupakan suara bel dari pelanggan. Namun setelah Ikumi membuka pintu, dia tidak menemukan siapapun di balik pintunya itu. Lalu kemudian secara mengejutkan, tiba-tiba saja di depan Ichigo kini telah hadir sosok ayahnya dengan wujud Shinigami. Melihat hal itu, Ichigo pun lantas terkejut seakan tidak percaya bahwa ayahnya sendiri datang untuk menjemputnya. Seakan mengerti tujuan ayahnya datang ke sana, Ichigo pun langsung bergegas pamit kepada Ikumi untuk meninggalkan rumahnya. Namun tanpa Ichigo sadari, rupanya lencana Shinigami miliknya itu kini malah tertinggal di rumah Ikumi. Ikumi yang menyadari hal itu pun lantas berusaha mengembalikannya pada Ichigo. Namun sayang, hal itu tidak sempat dia lakukan karena Ichigo sudah pergi cukup jauh. Di tempat lain, tepatnya di tempat Ichigo dan Isshin, terlihat saat itu Isshin mengajak Ichigo bercanda layaknya seorang ayah dan anak. Namun Ichigo yang mendengar hal itu tampaknya tidak begitu senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Ichigo pun kini mencoba untuk membuat keadaan menjadi lebih serius. Melihat respon Ichigo yang begitu serius, Isshin pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya memang telah mengetahui semua yang telah terjadi. Bahkan Isshin pun membenarkan bahwa memang sudah tidak ada cara bagi Ichigo untuk memperbaiki Zanpakutonya yang sudah rusak. Menurutnya, hal itu dikarenakan Ichigo yang sama sekali tidak tahu tentang jati dirinya yang sebenarnya. Mendengar penjelasan itu, Ichigo pun langsung meraih baju ayahnya seolah kesal dengan apa yang dikatakan ayahnya tersebut. Di sisi lain, Isshin yang rupanya telah menyimpan sebuah rahasia dari Ichigo, kini akhirnya mulai menceritakan sebuah kebenaran tentang Ichigo. Di sana, Isshin mengatakan bahwa sejatinya Ichigo bukanlah seorang Shinigami maupun seorang manusia, karena darah yang kini dimiliki oleh Ichigo adalah darah yang diturunkan oleh ibunya. Di panel berikutnya, kita pun diperlihatkan pada masa lalu yang terjadi antara Isshin dan ibu dari Ichigo yang bernama Masaki Kurosaki. Terlihat saat itu Isshin yang telah terluka parah tengah diselamatkan oleh Masaki yang tiba-tiba berada di sana. Seolah ini merupakan cinta dan takdir yang diwariskan pada Ichigo,
Pertemuan keduanya saat itu mengungkapkan identitas ibu dari Kurosaki Ichigo adalah seorang Quincy. Pada awal chapter 529 ini memperlihatkan Otsunimaya yang tengah berbicara kepada Renji. Dia berkata bahwa tadinya dia pikir Renji akan mencegah dirinya memulangkan Ichigo ke dunia manusia. Tapi ternyata sepertinya Renji sudah paham akan keputusan yang diambil oleh Nimaya tersebut. Di sana Nimaya menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua Shinigami telah diberi Asauchi-nya masing-masing. Jika seorang Shinigami mampu membuat Asauchi itu menjadi Zanpakuto-nya, maka itu merupakan awal mula terciptanya hubungan antara Shinigami dan Zanpakuto. Menurutnya, sejak Soul Society berdiri, tidak ada satupun Shinigami yang mampu membangunkan Zanpakuto tanpa Asauchi miliknya. Oleh karena itu, Ichigo yang belum memahami dirinya sendiri terlebih dahulu haruslah menemukan di mana jiwanya saat ini berada. Di panel berikutnya, kembali pada Ishin yang tengah menceritakan kebenaran di masa lalunya pada Ichigo. Saat itu, di masa lalunya, di dekat barak Divisi 10, terlihat Wakil Kapten Divisi 10 Rangiku Matsumoto berhasil menemukan kaptennya yang sedang bersembunyi di atas pohon. Di sini kita pun diperlihatkan bahwa orang yang tengah menjabat sebagai Kapten Divisi 10 saat itu tiada lain adalah Isshin Shiba, yang mana merupakan ayah dari Kurosaki Ichigo nantinya. Melihat kaptennya malah bersantai-santai, Matsumoto pun mengomel kepada Isshin untuk segera melakukan pekerjaannya sebagai kapten. Menurutnya, sebagai bagian dari keluarga cabang, Kapten Isshin Shiba harusnya bisa bersikap lebih disiplin dan terhormat. Mendengar arahan dari wakil kaptennya, nyatanya tidak membuat Isshin terdiam. Sebaliknya, Isshin malah menanggapinya dengan candaan dan gurauan hingga menyebabkan keributan kecil di antara mereka. Sementara itu, di tengah-tengah keributan, datanglah Toshiro Hitsugaya yang berusaha menenangkan mereka berdua sambil memberikan tumpukan laporan yang telah dia selesaikan. Rupanya pada waktu itu Hitsugaya merupakan orang yang menduduki kursi ketiga Divisi 10. Melihat Hitsugaya telah menyelesaikan laporannya, lantas membuat Isshin pun senang dan mengapresiasi dirinya. Dengan girang, Isshin pun memuji Hitsugaya yang menurutnya pantas menjadi Kapten Divisi 10 selanjutnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Hitsugaya mulai menyampaikan sebuah laporan penting pada Isshin. Laporan itu merupakan laporan tentang hilangnya beberapa Shinigami secara misterius di sebuah kota bernama Naruki. Menurut laporan, penyebab dari peristiwa itu masih belum diketahui dengan pasti. Terlebih, laporan terbaru menyebutkan bahwa 2 orang Shinigami telah meninggal di tempat itu bulan lalu. Setelah mendengar kabar tersebut, kini ekspresi Isshin pun berubah menjadi sangat serius. Seolah ini merupakan tanggung jawabnya, Isshin pun memutuskan untuk pergi seorang diri ke TKP tanpa meminta izin komandan terlebih dahulu. Kita berpindah ke suatu tempat yang sepertinya merupakan sebuah ruangan laboratorium. Terlihat saat itu di dalam laboratorium, Gin dan Tosen tengah membicarakan tentang rencana holofikasi yang sedang mereka jalankan. Tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang yang merupakan pemimpin mereka berdua. Orang itu tiada lain adalah Sosuke Aizen. Sambil berjalan, dia pun berkata bahwa pada percobaannya kali ini, dia juga akan mampu membuat kelompok Shinji Hirako keluar dari sarangnya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, tampaknya Aizen yakin bahwa rencananya akan berjalan dengan lancar. Masih melanjutkan cerita Isshin Shiba di masa lalunya. Saat itu di kota bernama Naruki, sebuah kota yang berbatasan dengan kota Karakura. Tampaknya tengah diselimuti awan yang mendung pertanda bahwa akan turun hujan. Melihat hal itu, 2 orang Shinigami yang tengah berpatroli di sana sontak teringat akan kematian Shinigami sebelumnya di kota itu pada saat turun hujan. Tiba-tiba saja dari arah belakang, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kapten Isshin. Rupanya sedari tadi Isshin telah mendengarkan percakapan mereka tentang petaka yang mungkin saja terjadi pada saat hujan turun. Mengetahui hal itu, Isshin pun memerintahkan kedua Shinigami itu pergi jika hujan telah turun. Dengan wajah yang serius, Isshin pun bertekad untuk menyelesaikan kasus ini seorang diri. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di tempat kediaman keluarga Ishida yang berada di kota Karakura. Tampaknya di dalam ruang makan sedang terjadi pembicaraan antara Masaki dan Ibu Ishida yang merupakan pemilik rumah tersebut. Dari pembicaraan mereka, diketahui bahwa Masaki merupakan anak terakhir yang tersisa dari keluarga Kurosaki. Selain itu, sebagai sesama Quincy, Masaki pun selama ini telah dirawat oleh keluarga Ishida di kediaman mereka. Namun sepertinya Ibu Ishida tidak begitu senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Masaki yang seolah tidak menganggap serius pembicaraannya.
Dengan suara yang lantang, dia pun memarahi Masaki yang sedari tadi membuat dirinya kesal. Merasa suasana menjadi gaduh, tiba-tiba saja dari arah pintu muncul seseorang yang diketahui merupakan anak dari ibu Ishida. Orang itu bernama Ryuken Ishida. Rupanya kedatangan Ryuken adalah untuk menghentikan ibunya yang sedari tadi memarahi Masaki. Melihat hal itu, ibu Ishida pun langsung bergegas pergi meninggalkan ruang makan. Namun sebelum itu dia sempat ditanya oleh Ryuken perihal ayahnya. Dia pun menjawab bahwa saat ini ayah Ryuken sedang berada di tempat pelatihan suci. Mendengar hal itu, Ryuken pun menunjukkan ekspresi yang datar. Dengan sikap yang dingin itu, Ryuken pun kini mencoba meminta maaf pada Masaki atas apa yang telah dilakukan ibunya. Di sisi lain, Masaki tampaknya tidak merasa terganggu dengan sikap yang ditunjukkan oleh ibu Ishida. Dengan wajah yang masih ceria, dia pun pergi menuju kamarnya. Kemudian setelah itu, Ryuken yang masih berdiri di ruang makan didatangi oleh pelayannya yang bernama Katagiri. Melihat hal itu, Ryuken pun mengajak Katagiri berbicara mengenai Masaki. Menurutnya, sepertinya Masaki sudah mengetahui bahwa alasan dirinya dirawat oleh keluarga Ishida adalah untuk melindungi dirinya yang memiliki darah murni Quincy. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin bahwa demi menjaga darah murni Quincy, Masaki akan bersedia untuk menikahi dirinya. Mendengar hal itu, Katagiri pun mengatakan bahwa kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Ryuken merupakan bukti bahwa Ryuken adalah orang baik yang memperhatikan perasaan orang lain. Namun seakan ingin menutupi niat baiknya itu, Ryuken pun menjelaskan bahwa kebahagiaan Masaki yang saat ini dia bicarakan adalah untuk membawa dampak baik bagi masa depan Quincy. Kita kembali ke tempat di mana Ishin tengah berpatroli di kota Naruki. Terlihat saat itu hujan sudah mulai turun tengah membasahi dirinya. Sementara itu, kedua Shinigami yang dari tadi bersama Ishin pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum beranjak untuk pulang. Merasa bahwa musuh tertarik pada Reiatsu yang kuat, Ishin pun memutuskan untuk melepaskan Reiatsunya berniat memancing musuh agar keluar. Di sisi lain, dua orang Shinigami yang sedari tadi bersembunyi tiba-tiba saja mendapatkan serangan tak terduga dari musuh yang entah dari mana datangnya. Mengetahui bawahannya telah diserang, Ishin pun terkejut dan langsung bergegas menuju tempat bawahannya berada. Sepertinya dia telah salah menganggap bahwa kekuatan Reiatsu yang tinggi tidak bisa memancing musuh untuk menyerang dirinya. Namun sebelum sempat bergegas, tiba-tiba saja musuh yang telah menyerang bawahannya itu kini telah muncul di belakangnya. Dan secara mengejutkan, kita pun diperlihatkan dengan sosok Hollow yang berbeda dari biasanya. Dari balik bayangan, sosok itu terlihat sangat menakutkan hingga membuat Ishin bertanya-tanya tentang siapakah sosok itu. Di awal chapter 531 ini memperlihatkan Ishin yang tengah berhadapan dengan sosok Hollow hitam di tengah rintikan hujan. Terlihat dari sorot matanya, Hollow itu sepertinya menyadari bahwa Ishin merupakan musuh yang cukup kuat baginya. Dia pun mulai berteriak keras seolah ingin menunjukkan keganasannya. Di tengah amukan sang Hollow, Ishin pun semakin kebingungan dengan banyaknya keanehan pada Hollow hitam tersebut. Terlebih Hollow itu memiliki lubang dada yang berbeda dari Hollow biasanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja dengan ganas Hollow hitam itu pun kini mulai menyerang ke arah Ishin. Sementara itu di tempat laboratorium, tampaknya Aizen tidak menduga bahwa Ishin akan datang mengganggu percobaan holofikasinya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Aizen pun sepertinya ingin melihat lebih dekat pertarungan antara Ishin dan holo modifikasi miliknya secara langsung. Kita pindah ke tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Ishida. Saat itu tampaknya Masaki merasakan adanya sebuah pertarungan yang sangat sengit antara Hollow melawan Shinigami di dekat kotanya. Merasa khawatir dengan hal itu, Masaki pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana pertarungan itu terjadi. Namun sebelum dapat berangkat, tiba-tiba saja Ryuken mencoba mencegah Masaki untuk tidak ikut terlibat dalam pertarungan. Menurutnya, sebagai orang yang sama-sama memiliki darah murni Quincy, sudah seharusnya tidak ikut terlibat dalam masalah yang dihadapi Shinigami. Apalagi sampai harus menumpahkan darah bagi mereka. Kita kembali lagi ke pertarungan antara Ishin melawan Hollow. Terlihat sepertinya Ishin mulai semakin terdesak dengan serangan yang dilancarkan oleh Hollow tersebut. Di tengah pertarungan itu, Ishin menyadari bahwa meskipun bentuk fisiknya terlihat seperti Hollow, tetapi dia merasa bahwa dirinya saat itu seperti tengah bertarung melawan Shinigami. Sementara itu, tiba-tiba saja dari arah belakang, datang seorang Shinigami yang sedang berpatroli di wilayah tersebut. Tampaknya Shinigami itu ingin mengingatkan bahwa Ishin saat itu telah melewati batas yurisdiksi kota Karakura.
Sepertinya selama pertarungan Ishin semakin terpojokkan hingga dia memasuki kawasan kota Karakura yang mana merupakan yurisdiksi dari divisi 13. Melihat ada Shinigami lain di sekitarnya, Hollow yang tadinya hanya menyerang Ishin kini tengah bergegas menyerang menuju Shinigami yang baru saja datang. Terlihat Hollow itu mampu menembakkan Zero miliknya hingga mampu membuat sebuah ledakan besar di langit kota Karakura. Sementara itu di tempat lain, Masaki yang sempat dicegah pergi oleh Ryuken tampaknya tetap bersikeras ingin pergi menuju tempat pertempuran. Setelah beberapa kali dicegah, Masaki pun berpendapat bahwa dirinya tidak bisa membiarkan seseorang mati hanya demi melindungi darah murni miliknya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Masaki pun akhirnya bergegas pergi meninggalkan Ryuken. Kita bergeser kembali ke tempat di mana pertarungan sengit sedang berlangsung. Saat itu, Ishin berhasil menahan serangan Zero yang dilancarkan oleh Hollow pada salah satu Shinigami. Merasa aneh dengan Zero yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Ishin pun tetap melanjutkan pertarungannya melawan Hollow tersebut. Di sana dia berpikir bahwa musuh yang ada di hadapannya itu bukanlah sosok Hollow biasa, karena menurutnya Hollow sekelas Menos saja tidak akan mampu bertarung seperti itu. Sambil melakukan pertarungan, Ishin pun bertanya pada Hollow itu tentang siapa selama ini yang telah menyembunyikan keberadaannya. Karena menurutnya, Hollow seperti itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Soul Society. Dengan tanpa mendapatkan jawaban dari musuhnya, Ishin pun mulai melepaskan shikainya yang bernama Engetsu. Dengan diliputi api Reiatsu yang membara di pedangnya, Ishin pun menunjukkan keseriusannya untuk bertarung. Terlihat kini Ishin tengah bergegas ke arah Hollow tersebut berniat melancarkan serangan. Dengan api yang mengelilingi dirinya, dia pun bersiap mengakhiri pertarungannya melawan Hollow misterius itu. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang, Ishin mendapatkan luka yang entah dari siapa datangnya. Serangan misterius itu pun kini mampu menggagalkan serangan Shikai dan menumbangkan dirinya. Di akhir panel, kita pun diperlihatkan pada sosok orang yang diam-diam telah menyerang Ishin. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Sosuke Aizen. Tanpa Ishin sadari, Aizen pun menunjukkan sebuah senyuman seakan puas dengan apa yang telah dilakukannya kepada Ishin. Pada awal chapter 532 ini memperlihatkan Sosuke Aizen yang tengah mengingat kembali tentang bagaimana dia berhasil mendapatkan jubah penyembunyi Reiatsu miliknya. Rupanya jubah yang tengah dipakainya itu merupakan alat yang dulunya berhasil diciptakan oleh Kisuke Urahara. Sementara itu, Ishin yang tengah terjatuh akibat menerima serangan dadakan, kini mulai menyadari bahwa orang yang telah menebasnya dari belakang adalah seorang Shinigami. Merasa ada pengkhianat di sekitarnya, Ishin pun berteriak menanyakan tentang siapa yang telah menebasnya itu. Dengan lantang, dia pun menyeru orang yang dicurigainya itu untuk keluar ke hadapannya. Melihat Ishin yang menyadari kalau serangan itu berasal dari Shinigami, tampaknya tidak membuat Aizen khawatir. Dengan santainya, dia mengajak Gin dan Tosen untuk kembali ke markas tanpa menghiraukan Ishin. Menurut Aizen, saat ini Ishin tidak akan dapat menggunakan bankainya setelah dia menerima serangan fatal darinya. Terlebih menurutnya, jika seorang kapten bisa mengalahkan Hollow miliknya hanya dengan menggunakan Shikai, maka itu artinya sampel percobaannya masihlah gagal. Mendengar hal itu, Tosen pun menjelaskan bahwa sampelnya kali ini benar-benar berbeda dengan semua tipe Hollow yang pernah mereka buat. Menurutnya, sampel itu merupakan sampel pertama yang diciptakan dari jiwa seorang Shinigami. Sementara itu di tempat Ishin berada, sepertinya Ishin tengah mendapatkan serangan dari Hollow. Serangan itu pun akhirnya mampu melukai pundak Ishin hingga membuatnya berdarah. Di tengah pertempuran itu, tampaknya apa yang dikatakan Aizen ternyata benar. Kini Ishin tidak dapat mengeluarkan bankainya akibat luka di punggungnya yang cukup dalam. Dengan masih tetap melanjutkan pertempuran, Ishin pun mencoba meloncat ke atas berusaha menjaga jarak dari musuhnya. Melihat musuhnya yang tetap mengejar, Ishin pun mengeluarkan teknik api dari mulutnya. Terlihat semburannya itu mampu mengenai Hollow yang tengah mengejarnya. Sementara itu, dari arah bawah, terlihat jelas tengah berdiri Masaki yang baru saja tiba di tempat itu. Dengan sambil memperhatikan pertarungan, Masaki pun hampir terkena bongkahan senjata Hollow yang terlempar ke arahnya. Rupanya saat itu Hollow tersebut telah kehilangan tangan kirinya akibat terkena serangan dari Ishin. Meskipun begitu, tampaknya hal itu tidak menurunkan kekuatan bertempurnya. Terbukti saat itu Hollow tersebut mampu membuat Ishin terpojok hingga membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Kini sambil mencengkram tubuh Ishin, Hollow itu pun hendak melancarkan seronya tepat di hadapan Ishin. Namun secara tiba-tiba datang sebuah anak panah yang mengarah ke arah Hollow tersebut hingga mampu menggagalkan serangan seronya itu.
Rupanya anak panah itu berasal dari Masaki Kurosaki yang tengah berdiri memegang panah Quincy-nya. Melihat hal itu lantas membuat orang-orang yang berada di sana pun terkejut, termasuk Aizen yang tampaknya semakin tertarik dengan alur pertarungan yang semakin menarik. Di sisi lain, melihat kedatangan musuh baru di hadapannya, kini Hollow itu pun bergegas meloncat menuju ke arah Masaki. Melihat hal itu, Masaki pun kembali melancarkan serangan anak panah Quincy miliknya. Namun sayang, gerakan Hollow yang dihadapinya itu sangatlah cepat hingga anak panahnya sama sekali tidak mampu mengenainya. Sadar dengan apa yang harus dilakukan, dengan pasrah Masaki tiba-tiba menghentikan serangannya seolah menunggu Hollow tersebut sampai kepadanya. Melihat hal itu sontak membuat Isshin pun terkejut. Seakan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada perempuan itu, Isshin pun berteriak memperingatkan perempuan tersebut untuk segera menghindar. Namun tanpa menghiraukan peringatan itu, Masaki tetap terdiam hingga dirinya benar-benar terkena serangan dari Hollow yang mengarah ke arahnya. Terlihat sepertinya saat itu Hollow tersebut menyerang Masaki dengan cara menggigit bahunya. Di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan, rupanya Masaki memang sengaja membiarkan dirinya tergigit oleh Hollow tersebut. Dengan keyakinan yang tinggi, Masaki pun menembakkan panah Quincy miliknya tepat ke leher Hollow tersebut. Kini sepertinya kedatangan Masaki ke tempat itu benar-benar merubah situasi pertempuran. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir kisah masa lalu Isshin Shiba dan Masaki Kurosaki ini. Kira-kira apa yang selanjutnya akan terjadi antara Masaki dan Isshin setelah pertemuan pertamanya? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.